Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang atas nama Nur Intan Ahmadani dengan NIM 1915020008, Rocky Kurniawan dengan NIM 1915020143, Zuhrial Rizky dengan NIM 1915020110, dan Tegar Gunawan dengan NIM 2015020009 akan memaparkan sedikit mengenai kajian ayat sosial politik dan ekonomi yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 54 sampai dengan 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tak kala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Terdapat unsur politik dan unsur ekonomi yang kita ambil. Pada hakikatnya semua ayat yang bernilai politik Nabi Yusuf pertama-tamanya bermula dari Quran surah Yusuf ayat ke-10. Sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Yang dimana ada salah satu dari saudaranya yang berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, wahai saudara-saudaraku, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian yang musafir, jika kamu hendak berbuat yang demikian. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwasanya ada salah satu saudaranya yang tidak menginginkan hal pembunuhan terhadap Nabi Yusuf, tetapi melainkan ada ide yang cemerlang
agar Nabi Yusuf dibuang saja ke sumur itu. Kemudian setelah itu, maka terjadilah pembuangan Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian, bukan sampai di situ saja. Berlanjutlah pada peristiwa penjualan Nabi Yusuf kepada pejabat Mesir. Lalu, dengan kisah yang panjang pada akhirnya, sampailah beliau masuk ke dalam istana. Mungkin setelah Nabi Yusuf dijual oleh orang yang menemukan tadi di dalam sumur itu, kemudian Nabi Yusuf dijual ke istana hingga Nabi Yusuf masuk ke dalam istana. Setelah Nabi Yusuf masuk ke dalam istana, ternyata tragedi-tragedi kejadian masih banyak yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipitnah oleh istri raja itu sendiri. Istri raja itu sendiri memitnah Nabi Yusuf dengan mengatakan Nabi Yusuf berbuat senonoh kepada istri raja itu. Dari tragedi ini, ya hingga menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Karena tuduhan yang kejam ini, tuduhan fitnaan ini, seorang raja menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Setelah Nabi Yusuf di dalam penjara, ternyata tuduhan itu adalah hanya tuduhan fitnahan, tuduhan yang keji yang tidak benar kepada Nabi Yusuf. Hingga ternyata di balik semua peristiwa-peristiwa ini, ternyata ada tragedi, skenario Allah lebih indah dari itu semua. Hingga Nabi Yusuf terbebas dari penjara karena Nabi Yusuf tidak bersalah atas tuduhan itu. Hingga diangkatlah Nabi Yusuf menjadi bendahara di dalam negara itu. Dan setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara, Nabi Yusuf ikutlah di dalam pemerintahan raja itu. Maka di dalam pemerintahan ini terjadilah tragedi politik ekonomi. Disinilah politik ekonomi mulai bermain yang diperankan oleh Nabi Yusuf. Dari ayat yang kami paparkan sebelumnya, mengandung beberapa bentuk politik dan ekonomi, yakni yang pertama, bahwasannya jabatan dan pangkat sesungguhnya merupakan tanggungan dan amanat yang sangat berat. Karena bukan hanya melibatkan diri sendiri, akan tetapi juga kepentingan rakyat. Permintaan Nabi Yusuf untuk menjadi perbendaharaan Mesir tidak serta-merta untuk memperoleh jabatan semata, akan tetapi juga untuk menolong umat dan masyarakat dari kesengsaraan dan krisis moneter yang akan terjadi sebagaimana yang ditakwilkan dalam mimpi raja. Pemimpin yang kedua, pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penduduknya. Pemilihan seorang pemimpin. 3. Pelajaran yang sangat berharga, bahwa kepemimpinan bukan digunakan sebagai alat penindasan, tetapi suara dan kepentingan rakyat adalah tujuan utama. 4. Dalam kisah Yusuf tersebut menunjukkan bahawa suatu tanggungjawab atau amanah haruslah diserahkan kepada ahlinya. 5. Jangan asal menuduh, karena itu merupakan bentuk kezaliman. Tidak dibenarkan meminta jabatan, kecuali diyakini tidak ada orang lain yang sanggup menjalankan tugas tersebut kecuali dirinya. Enam, dari segi politik ekonomi Nabi Yusuf, ketika menjabat sebagai bendahara negara, ia mengumpulkan segala bahan makanan, lalu dia menimbun gandum sebanyak mungkin, karena dia tahu bahawa ini adalah peluang yang sangat berharga dan sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
Maka dari itu, salah satu sifat dari seorang pemimpin yaitu mesti menyadari akan sesuatu yang terjadi maupun perubahan yang akan terjadi seperti akan datangnya musim pancengklik. Sehingga dengan Maka dari itu, kami sebagai penyaji mengajak kita semua yang menonton video ini, terutama penyaji sendiri, mari sama-sama kita meneladani strategi politik yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf supaya kita bisa berpolitik dengan baik dan benar untuk kemaslahatan kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.